yang sudah kita lakukan minimal 1 tahun, 1 bulan terakhir. Jalan ini rusak sudah 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Perlu dipahami oleh teman-teman dan warga masyarakat di sekitar ini. Jalan ini sudah 5 tahun. Dan pemerintah Kabupaten Magelang hanya berjanji saja dalam 5 tahun. Yang pertama itu. Yang kedua, kontribusi rusaknya jalan adalah angkutan kalian sih. Itu ya. Oleh karenanya, 2 hal tuntutan yang kita berikan kepada pemerintah kabupaten. Contohnya kira-kira gitu. 1 bulan yang lalu kita berkirim surat kepada Bupati Magelang, menandatangan surat itu 500 warga masyarakat yang melakukan tanda tangan. Oleh karenanya kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang berpartisipasi untuk keresahan yang kita alami saat ini. Yang pertama itu surat kita 1 bulan yang lalu. Sampai hari ini tidak ada satupun sikap atau statement yang jelas dari pemerintah kabupaten terkait jalan. Yang itu yang perlu dipahami kita, Bapak Ibu sekalian ya. Pemerintah kabupaten belum bersikap dalam hal ini. Pertama itu. Yang kedua, tuntutan kita, yang pertama tadi saya sebutkan, tuntutan kita adalah perbaikan jalan. Itu. Kemudian yang kedua, kita juga menuntut pemerintah kabupaten lewat Disub untuk menuntut jalan ini untuk galian C. Kalau yang lain tidak, kendaraan niaga tidak apa-apa, sepeda motor tidak apa-apa, jalan juga tidak masalah. Orang mau lewat pakai mobil untuk beraktivitas, mau sekolah, mau ambulan itu tidak masalah. Tapi galian C kami bersepakat untuk menolak. Itu yang tuntutan kita yang pokok. Kemudian hal yang lain, sampai hari ini pemerintah kabupaten tidak melakukan apa yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menegakkan aturan berkait dengan aturan-aturan yang dipunyai oleh pemerintah kabupaten. Yang pertama, berkait dengan jalan, mekanisme ini adalah akibat kebijakan pertambangan di Kabupaten Magelang. Itu yang harus dipahami. Hari ini yang jadi masalah, kita tidak mengerti apa yang terjadi berkait kebijakan pertambangan. Saya percaya bahwa kita harus tahu dan kemudian kita harus mengerti bahwa hari ini kita harus bersikap sampai hari ini. Kemudian yang lain adalah bahwa berkait dengan jalan, ada bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, selain jalan kita kita mendapatkan debu yang luar biasa, dan beberapa orang itu kena penyakit. Ada 2 orang yang kena penyakit ispa, dan beberapa ya mungkin kena itu penyakit kulit. Oleh karenanya, 2 hal yang penting yang kita akan jawab. Yang pertama, saya ulang kembali, perbaiki jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, penutupan terhadap galian C. Karenanya itu yang menjadi tuntutan kita terutama kepada Pemkab, juga kepada pihak kepolisian, juga kepada DPR. Kalau saya harus melakukan pengawasan. Anda bisa bayangkan, kita harus hati-hati kepada teman-teman anggota DPR. Kontraknya harus jelas, ya kan? Ini harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau nanti Bapak Ibu sekalian didatangi anggota DPR
kita semua haruslah kontranya. Apa kontranya? Bukan minta uang, tapi kebijakan. Apa? Kebijakan. Oleh karenanya kita juga harus berkampanye tolak politik uang. Bapak Ibu tahu, jangan dibeli, jangan persoalannya diberikan bansos. Tidak perlu Bapak Ibu. Hanya karena bansos, nyobos. Itu yang perlu diketahui Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya itu penting sekali pada Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tolong ini dicatat. Tolong ini dipahami oleh kita semuanya, terutama pemerintah Kabupaten Magelang. Juga kami meminta pihak kepolisian untuk bertindak dalam hal ini, karena ini sudah meresahkan. Saya ulang kembali, ini saya rewind, saya ulang kembali. Kerusakan jalan sudah 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Siswa, anak-anak, orang tua, dewasa semuanya sakit karena bahkan debu tiap hari dari pagi, sore, malam, pagi lagi kita hanya menghirup debu. Udara, Anda semua kami, udara itu adalah hak dasar hidup bagi manusia. Kalau manusia tiap hari suruh menghirup debu tiap hari, di mana perasaan para pejabat sekalian, para pengambil kebijakan, di mana hati nuraninya? Berangkat dari keresahan bersama, betul? Sebetulnya aksi-aksi semacam ini tidak akan terjadi ketika pemerintah tangkap hadir melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah jalan yang rusak ini, yang kita tahu sama-sama merasakan akibatnya. Debu yang berterbangan, tempat tinggal kita yang berada di pinggir jalan, semua rumah penuh dengan debu, betul? Dari segi kesehatan banyak warga kita yang kena ispa, betul? Beberapa masuk rumah sakit, betul? Teman-teman semua, kita tahu bahwa sebenarnya jalan ini 5 tahun yang lalu sudah akan diperbaiki, betul? Sudah tenggat kontrak tidak pelaksanaan. Tapi dengan ada aspek atau intas kepentingan politik sehingga kemudian alokasi dana dan pindah ke tempat lain. Akhirnya kita yang merasakan, betul? Ketika aturan-aturan yang ada dilaksanakan, diawasi oleh pemangku kebijakan, ketika ada truk-truk muatan pasir yang melabui tonase yang ditetapkan, ada penindakan di situ, jalan juga sangat rusak pada sekarang ini, betul? Jalur evakuasi yang sebenarnya digunakan untuk evakuasi sekarang beralih menjadi jalur tambang sehingga jalan menjadi rusak. Dan pada siang hari ini kita berkumpul di sini sebagai titik kulminasi kesabaran kita. Kita tidak bersabar 5 tahun lebih. Dan tulisan-tulisan yang Anda buat sekarang ini menunjukkan ekspresi perasaan kebenaran semua. Betul? Baik. Karena kita ini menuntut keadilan. Karena apa? Kewajiban kita sudah dipenuhi. Kita bayar pajak. Kita telah pajak di Jendro. Kita jangan rusak orang nonton. Betul? Kami melewati jalan sungai. Siang hari kami terbang lagi. Semangat mulai menyertai setiap langkah kami. 5 tahun. 5 tahun kami bersabar dengan keadaan ini. Berbasis dan
setiap kali melewati jalan yang lebih layak disebut kali, apakah yang di atas berduri kini kami tak tahan lagi. Kini jalan terakhir kali kami untuk kesehatan anak-anak cucu kami, untuk kesejahteraan masyarakat kami. Sekali lagi, tolong kembalikan kemuliaan jalan kami, kembalikan kemuliaan jalan kami, kembalikan kemuliaan jalan kami, berikan kesehatan kami, kesejahteraan kami. Tolong pedulikan kami sekali lagi, tolong pedulikan kami. Terima kasih. Tetap semangat ya. Walaupun ibu-ibu harus semangat. Saya mewakili mungkin dari suara ibu-ibu di desa ini. Ibu-ibu pengusaha juga, ibu rumah tangga juga, semua kena dampaknya. Debu, tidak hanya debu, suara dari truk itu loh. Biru-biru membuat telinga kita panas. Tadi kita jadikan suara. Ini masuk ini truk berjalan melewati jalan ini. Debunya minta ampun, siang juga, sore juga, malam sempat. Kita di mana mau nyaman, mau beraktivitas nggak bisa nyaman, mau istirahat juga nggak bisa nyaman, mau berusaha kita yang kecil usaha kecil aja nggak bisa. Oke, kalau ada yang bilang penetapan jalan ini menghilangkan mata pencaharian orang, itu nonsen. No, nonsen. Bisa diskusi dengan kami, jangan main di belakang. Bisa diskusi dengan kami, betul? Jangan main belakang dong. Kita diskusi, kita komunikasi. Kalau mata pencaharian orang lain kok kita mau nggak mungkin. Betul? Oke, kita menyediakan waktu komunikasi sampai kapanpun terkait tentang apapun yang terjadi di jalan ini. Karena proses sudah kami lakukan beberapa bulan yang lalu, dan kita sudah melalui Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Bupati, Dewan dengan Pemda. Clear semuanya. Intinya apa? Sampai jalannya. Setuju? Ketika nanti ada yang mencoba rekoni di depan Anda, bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan Anda? Jangan keke-keke. Kita perhatikan kepada bapak-bapak polisi yang ada di sini. Bapak polisi, kami minta untuk bagaimana ini dengarkan suara kami, dengarkan bapak kami kemarin kami juga diskusi dengan TNI. Selesainya apapun yang kemudian menghalang-halangi kesepakatan kita pada hari ini akan kita lawan dengan cara hukum. Setuju? Siapapun itu, siapapun itu. Bapak Ibu dari polisi, TNI maupun Sisweb, jalan ini tiap hari digunakan untuk adik-adik kita sekolah mencari ilmu. Ada santri yang ingin mengaji tiap hari lewat sini. Dan mohon maaf, sesepuh di daerah ini sebagai Habibullah itu sudah sering kemudian mengeluh dengan keadaan jalan ini, tapi tidak pernah kemudian didengarkan. Maka kemudian karena kami sudah maksimal, kita juga sudah mengajukan audiensi dengan DPRD, cuma tidak ada tanggapan. Akhirnya kita menggelar aksi tersebut. Ini sudah maksimal. Kok wis maksimalnya lagi, kok bisa ono sing rekoni, kok bisa ono sing arep kembali urusannya sama Bapak polisi, sama hukum. Setuju? 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 Kalau ada yang merasa besok-besok pada ini, semuanya yang ada yang diintimidasi, ada yang diacam-acam,
kompetisi akan kami tutup secara hukum. Karena kami sudah muak dengan janji-janji orang-orang yang katanya terhormat yang di atas. Mereka itu pelatihan kita kok, mereka itu pesuruh kita kok. Tanpa kita berikan ucapan jadi kok. Jadi ini, wes bayar pajak, yang jalannya kita apa? Tunjan ini termasuk Bapak Polisi, Bapak Disi, Bapak TNI. Tunjan ini termasuk yang tertib membayar pajak. Cuman pemerintahnya yang tidak tertib ngurusi kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 9 tahun kali 2. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas banyak dari Bapak Ibu hadir di sini melaksanakan orasi. Ini juga merupakan membantu bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan di dusun kerajinan ini, yang mana jalan ini adalah jalan kabupaten. Ini dengan dua cara kita jalan. Yang pertama, jalan dengan cara secara prosedural itu sudah dilaksanakan kepala desa dan perangkatnya untuk mengajukan, dan ini ditambah dengan orasi dari Bapak Ibu sekalian, dan kami tidak percaya dengan minat yang disampaikan sama dia dalam akan dibangun di 2019. Yang penting saya dari saya, yang penting kita damai, jangan sampai membuat kerusuhan.
Tapi kan kita tetap menerima dengan apa yang harus kita lakukan. Karena dari setelah kita ditutup jalannya, saya mohon Bapak Ibu masyarakat muslim lakukan WTB maghrib dan kesabaran, karena yang namanya berani bukan hanya masyarakat ini saja. Banyak sekali dari luar daerah, luar kecamatan, luar kecamatan. Kecamatan yang mengatakan kenapa semuanya rusak, padahal pertambangan katanya uangnya banyak. Kita kalian semua, Anda dan kalian berada di posisi kami, Bapak Ibu yang terhormat. Bagaimana merasakan dia dari selama 5 tahun terakhir ini? Tolong dengarkan jenis petani kami, Bapak Ibu. Kami mendengar atau menerima keluh kesah dari saudara-saudara kami, tetangga tenaga kami, mulai wilayah dari rumah sampai ke jalan besar ini untuk berjualan. Tetapi kan dulu, apa menunggu apa korban dulu baru ditinggalkan putih. Tentunya kita juga menginginkan itu semua ya. Semoga aksi kita hari ini mendapatkan perhatian dari dinas-dinas yang terkait, terutama bapak-bapak ibu-ibu yang terhormat. Mohon perhatikanlah dan ingatkanlah keluh kesah kami setiap hari 24 kali 7 hari. Tolong posisikan kalian bisa berada di posisi kami. Bagaimana menurut kalian semua? Terima kasih yang ingin saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil panjangkan lihat sepanjang jalan dari Krasitan tepi jalan sampai Melagokombo tidak ada yang rumahnya bagus betul. Nah, ini merupakan keprihatinan kita semua. Setiap pagi kami melewati jalan ini. Siang hari kami terjang lagi. Debu mengepul menyertai setiap langkah kami. 5 tahun kami bersabar dengan keadaan ini. Terbatuk-batuk setiap hari. Setiap kali melewati jalan yang lebih layak disebut kali. Kami tak tahan lagi. Ini jalan berakhir kami. Untuk kesehatan anak-anak kami. Anak-anak kami. Kembalikan jalan kami yang mulus seperti dulu. Kembalikan Bapak Ibu. Kami di sini sudah merindukan kedamaian, kesehatan sedia kala seperti sedia kala. Mari kita juga kebijaksanaan Bapak dari Diklat yang saya yakin akan berpihak kepada masyarakat. Hidup tanggung kita. Hidup tanggung kita. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sunen, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, sepuh, yang saya hormati hadirin beserta aksi damai di wilayah Sunen. Alhamdulillah
kegiatan hingga saat ini berjalan kondusif. Artinya warga masyarakat Sugeng Desa Galudo Rakitan Ngaglik adalah warga masyarakat yang tertib hukum. Saya harap kegiatan seperti ini jangan dinodai hingga akhir kegiatan nanti, kegiatan aksi damai ini bisa berjalan lancar. Apa yang rekan-rekan Bapak Ibu semuanya harapkan menjadi aspirasinya kepada pemerintah daerah bisa dijembatani, bisa diterima. Kami dari Kepolisian Polsek Salam Polres Magelang mengamankan kegiatan ini sejak dari awal cerita rencana sampai hari ini dengan tujuan agar aspirasi dari warga masyarakat desa ini tersampaikan kepada yang berwenang. Terima kasih Pak. Terima kasih. Hingga akhir nanti saya mohon kepada seluruh peserta kembali ke rumahnya masing-masing. Dan ada kegiatan yang anarkis, saya kawal sampai rumah kediaman masing-masing. Pastikan sampai rumah Bapak Ibu aman terkendali. Demikian yang saya sampaikan, ada puluh saya yang telah berbicara. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang seharusnya jalan ini adalah jalan sosial, jalan ekonomi masyarakat, dan ini sebagai desa penyangga ketika terjadi erupsi Merapi juga jalan ini menjadi jalur evakuasi. Ya, karena ini jalan sosial, jalan ekonomi masyarakat, dan jalur evakuasi, mau tidak mau terhadap kelancaran pesta dari agenda baik yang dari masyarakat maupun dari pemerintah ini menjadi tanggung jawab bersama. Selama ini hampir 5 tahun di sini menjadi jalur wisata. Wisata apa? Wisata 1000 tikungan. Ya, wisata 1000 tikungan. Jika setiap langkah 2-3 langkah 4 langkah mesti ketemu tikungan. Ini saya kira menjadi dampak dari proses pertambangan. Teman-teman DPR, teman-teman DPR, terima kasih. Jadi ini sudah ada pendanaan di tahun 2024, dananya sekitar 3,48 miliar. Yang rencananya rencana pembangunannya diperkirakan di bulan Mei. Dan perlu dipahami, ini karena gerakan masyarakat. Kemudian tadi dari teman-teman Polres kami juga menyampaikan berkait beberapa hal. Yang terkait adalah tindakan enforcement berkait proses pertambangan di Kabupaten Magelang. Nah tadi ada Kata Detail dan ada dari perwakilan kepolisian Polres Malang. Nah kami meminta kepolisian harus bertindak secara tegas. Dalam hal ini konteksnya adalah kebijakan pertambangan. Dalam kita masih belum bisa dapat jawaban yang pasti. Tadi Pak sangat masih sulit gitu karena problemnya adalah pergub tentang jalan tambang.
Nah, oleh karenanya ada mekanisme kontrol atributnya. Tadi kita berdebat panjang berkait itu dan menurut saya memang masih agak rumit untuk itu. Tetapi secara formal kita nanti lewat Pak Bauta dan teman-teman untuk mempersiapkan dan mungkin teman-teman media kita akan menutup jalan ini secara simbolis untuk jalan taman. Kemudian yang ketiga tadi kita juga ketemu dari teman-teman kepolisian khususnya Pak Kapolres yang mewakili dari kepolisian Polres Magelang. Kita juga menuntut untuk melakukan tindakan enforcement terkait pungutan liar yang itu terjadi di mana-mana. Kemudian juga terkait dengan izin pertambangan dan yang lain-lain. Nah itu menurut saya ada dua hal penting. Yang pertama tentang law enforcement ada di kepolisian, kemudian ada di Sudut terkait dengan tonase dan Satpol PP terkait dengan penegakan perda. Itu yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman. Bapak Ibu sekalian, terima kasih dan kita tetap dalam posisi untuk mengawal itu karena ini butuh waktu tidak sederhana yang dibayarkan, tetapi kita sudah mendapatkan hasil berkait dengan jalan, berkait dengan pembangunan jalan. Jadi kita sudah lumayan untuk hari ini. Oleh karenanya terima kasih atas kehadirannya, juga terima kasih kepada teman-teman kepolisian, media, dan partisipan yang hadir di dalam aksi massa, jaga kesehatan, jaga pikiran yang waras, hati-hati, dengarkan, tetapi apa yang kemudian menjadi kesepakatan hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, ini sudah hampir 2 jam lebih kita berdemo di pinggir jalan dan menurut saya saat kita berpanas-panas luar biasa. Oleh karenanya nanti segera akan kita tutup acara ini dengan penutup oleh Pak Kiai Haji Rosid untuk bahwa apa yang kita lakukan moga-moga berkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi na'amak wa yuzahi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa alihi salih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tahmiluna biha jami'a hajat wa tuhduna biha min jami'a wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha al-ghayat min jami'i khairin nahiyati wa ma'mat. Ya Allah ya Rabbi dan ya Maha ya Allah, kabulkan kami ya Allah, kabulkanlah kami hari ini ya Allah. Ingatkanlah aparat kami ya Allah. Perbaiki akhlak aparat kami ya Allah. Jangan sampai kami sudah malam selalu dihilati dan dihilati. Ma'adulillah, Alhamdulillah. Ya Allah ya Allah, ambillah dosa kita. Kabulkan akhlak aparat. Tunjukkan amal-amal kami ke jalan yang benar, ke jalan yang engkau ridho. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Secara formal jalan ini kita tutup untuk jalur angkutan pasir Galian B. Demikian. Sebelum pulang Bapak Ibu, jika nanti sesuai kesepakatan kok ini masih belum dibangun, apakah Bapak Ibu siap untuk seperti ini lagi? Hidup rakyat Keragitan Bogor. Terima
kasih, mohon maaf. Sekali lagi kami siap berdiskusi dengan siapapun. Jangan ada anarki, tidak ada main belakang di antara kita. Tapi artinya diskusi dan diskusi. Kita cari solusi yang terbaik. Siapapun, dinas siapapun kita siap diskusi. Tapi untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan dinas masing-masing. Sepakat? Oke, terima kasih. Jalan, gerak! Silakan kita aksi hari ini sudah selesai. Maka para peserta monggo pulang ke rumah masing-masing dengan damai. Untuk Bapak Kepolisian terima kasih, Bapak dari TNI terima kasih.